Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman pemirsa dimanapun kalian berada. Kali ini di hadapan kita ada Honda Beat warna pinky. Aduh. Nah, ini dari mana, Mas? Dari Bumi Ayu. Dari Bumi Ayu punya cerita, ini motor pinggirnya trouble, nggak kuat nanjak dan tarikannya loyo banget. Jadi saya juga udah tes dan ini motor benar-benar loyo memang. Masnya masuk ke penanganan di bengkel, dibelikan filter baru, dikasih filter malah loyo, motornya malah nggak bertenaga, dikasih filter baru kok loyo, aneh ya. Nah, ini agak aneh masalahnya. Satu, kemudian sudah apa saja yang ditangani? Ini bekasannya di bawah semua. Ini parkit karburator originalnya diganti sama merek ini, masih loyo juga teman-teman. Ini orinya diganti, tetap loyo katanya. Terus vakum, ini vakumnya ganti juga. Nah, ini vakum orinya ini. Nah, pegasnya ini udah pakai o-ringnya dicopot. Ini ori seri 7 ya, kan ada 5 ada 4. Ini vakumnya sudah model copotan begini. Kalau ini sih memang sudah harus ganti yang ini. Nah, yang jadi persoalan di sini, ini juga sudah dikorek. Nah, ternyata nggak berhasil juga. Untuk ngoreknya saya nggak kritik ini. Ngoreknya udah oke, nggak lebih besar dari lubang. Kalau yang sini yang dikorek, wah itu parah banget. Kemudian di sini jarum originalnya. Nah, ini bosku. Ini sudah agak aus di bagian sini. Nah, ini kan ada aus ini di sini ya, di bagian sininya. Oke, kita buka dulu, lihat masalahnya. Saya fokus di karburator ya teman-teman, karena ini dikasih filter malah nggak bertenaga, diganti parkit malah tambah loyo katanya. Dan vakumnya sudah pakai merek apa ini? Untuk CVT nanti ya teman-teman ya. Sementara ini motor nggak bisa lari sih soalnya. Kalau nanti udah mesinnya udah up, dalam arti udah bangun seperti sedia kala, baru ke CVT. Kita akan cek bagian karburatornya bareng-bareng. Nah, ini penutupnya berada di bagian luar. Ini kalau jatuh resiko hilang, harusnya nutupnya dari sisi bagian dalam. Jadi kalau copot dia tetap berada di dalam. Masang ini jangan di sini. Kalau masang ini di sini resiko bos, bisa jadi lepas, jatuh, tek ke bawah, hilang. Oke, ini hal sepele tapi penting. Nah, di sini kita lihat untuk CDI-nya sudah jumper. Nah, ini ada skepernya juga, ini ada lagi, ada banyak berarti. Ini udah di jumper. Untuk jumpernya kita lihat ada sedikit groundingnya nggak ikut aki tapi ikut kabel. Nah, di sini nggak apa-apa sih, sama aja. Oke, copot aja, jangan dilepas dulu karburatornya, biarin kayak gitu aja. Kita lihat di vakumnya dulu biar lebih terintegritas. Kemudian di sini per karbunya sudah di custom ya teman-teman ya, maksudnya dibikin enteng. Ini malah salah, saya bisa katakan salah, tapi saya nggak nyalain karya orang. Oke, kita lihat di vakumnya dulu ya teman-teman. Ini per vakumnya. Oke, kita lihat di sini. Ini di lem juga masangnya. Nah, ini kalian lihat kawat kecilnya ini. Ini buat mengubah posisi dari per. Jadi pernya terlalu ringan ini. Untuk vakum tipe ini KW punya satu, kemudian lubangnya super kecil, daya hisapnya mungkin oke. Kemudian pemasangan penahannya agak minceng-minceng gitu, gimana gitu teman-teman di sini. Obeng kecil, kalau nggak tang hijau. Aduh, kok ini nggak bisa keluar ya. Perhatikan teman-teman. Untuk hal ini pernah saya ceritakan di video-video sebelumnya. Perlu diperhatikan bahwa posisi jarum di sini terlalu longgar. Satu, walaupun nggak dilonggarin, memang produknya yang agak longgar. Kemudian jenis jarumnya itu pengaruh kepada performa ya. Kalau
Kenapa jarum non ori itu susah banget dipakai? Perbedaannya sih di mana? Nah, jika teman-teman perhatikan di sini, kalau jenis jarum yang lama, ini ada gembungannya di sini agak besar ya di sini. Nah, di sini agak gembung gitu. Kalau di sini dari atas sampai ke bawah langsing set gitu. Kalau di sini agak gembung. Nah, di sini gendut. Kalau di sini agak gembung. Nah, di sini gendut, di sini langsing. Bedanya sangat sedikit. Terus dimensi ini dengan ini lebih besar, ini lebih kecil bodinya. Ini yang lama, kita coba masukin ke sini dulu. Nah, nilainya masih longgar juga. Lalu kita lihat yang ke originalnya. Oke, perhatikan, dan di sini sama-sama goyang. Tapi perlu diperhatikan, di sini hampir rapat, ya, hampir rapat. Oke, perhatikan, set, ini rapat bosku, ya. Kita lihat yang di sini masih ada longgar. Kalian lihat, tidak rapat di sini. Lihat, ada celah, ada spasi di situ. Beda dengan yang originalnya. Tidak ada celah, rapat. Kenapa ini mengaruh? Ngaruh banget. Hanya masalah bodi dia di sini tidak presisi atau tidak rapat, menyebabkan adanya suplai udara ke sini. Ilmu sederhananya kayak gini. Apa vakum ini nggak naik maksimal, akhirnya motornya loyo. Ini posisi diarah ke hisap, ini udara dari depan. Ketika mesin bekerja, ini menghisap angin yang ada di sini sehingga vakum terjadi. Set, ya, set gitu teman-teman. Nah, kemudian kalau di sini sampai ada celah bolong, udara dari depan naik masuk, sedang di sini lagi dihisap. Kapan naiknya bos? Dihisap diisi, dihisap diisi. Ya, makanya ini naiknya mentok, nanggung, ngambang, nggak maksimal. Dari bawah nggak kaisep sut, tapi naik udah ketahan segini nggak ter. Makanya ini motor mentok larinya. Ini. Nah, di sini ada vakum kan? Begitu digas, ini kesedot, set. Harusnya naik terus, cus, sesuai dengan putaran gas di tangan. Ya, karena di sininya longgar pada vakum yang ini, lebih-lebih bolongannya kecil ini, dan di sini ada suplai masuk. Nah, kita tukar dengan yang ini. Nah, di sini disedot, di sini diisi angin. Kapan naiknya bos? Jadi dia akhirnya naiknya cuma segini tok, pedetet. Nah, akhirnya motor mentok nih larinya. Bagus banget itu 60 km per jam. Bagus banget itu udah. Tapi lama gitu. Nah, ketika ini rapat, di sini disedot, tidak ada udara masuk ke sini, maka akan sesuai dengan putaran gas, sehingga gasnya pas, nger, gitu loh. Itu teori dasarnya kayak gitu. Nah, kemudian tutup yang ini. Tutup yang ini dibikin di sini datar, di sini datar, dan di sana dibikin lock, triple locknya di sana. Ini masuk harusnya lurus, napak begini bos, cep. Gampangnya ya, karena di dalam saya nggak kasih lihat, nggak bisa kasih lihat. Ini harusnya begitu masuk ke posisi lock, tek. Nah, ini merapat bos, merapat ya di sini, sehingga akan membuat apa namanya, tingkat kemungkinan ada udara masuk itu lebih diminimalis karena adanya ini. Kenapa kok dibikin kayak gini? Ya tujuannya buat nutupin itu juga, lubang yang itu juga gitu loh. Kenapa nggak cuma dikasih plat aja gitu, kasih plat taruh kruk kayak motor-motor karbu konvensional. Kalau cuma plat buat nahan ini biar nggak naik, itu bocor. Makanya dibikin model kayak beginian. Nah, biar di sana makin merapatkan, membantu. Nah, tadi dia tidak duduk sempurna, posisinya moncang-manceng, miring, otomatis bocor parah gitu. Lah, vakum yang ini kalau seumpama dirapetin gitu bisa oke nggak? Bisa, dengan catatan jarumnya jangan pakai yang ini.
karena ini jarum bawaan vakum. Di sini dia lebih gendut. Kenapa lebih gendut jadi lama? Kita lihat teori dasarnya. Ketika ini yang orinya naik, set, katakanlah ini titik, kan dari bawah naik, set, segini. Di sini bahan bakar udah keluar secara maksimum. Nah di sini, karena di sini sudah kecil. Nah ketika pakai yang ini, dia naik segini, bensinnya belum ngebior karena masih ketahan sama gendutan yang ini nih, gendutannya ini. Jadi kurang loss gitu teman-teman. Hanya karena gitu. Lah terus ini kalau diamplas gimana? Bisa aja. Tapi bisakah kamu mengamplas tidak berlebihan biar sama langsing begini? Nah kadang-kadang kalau diamplas mata kita itu nggak bisa, feel-nya nggak bisa pas, malah kekecilan. Nah kalau kekecilan itu juga malah loyo. Kenapa? Harusnya ngangkat segini bahan bakar keluarnya dalam batas tertentu, karena di sini terlalu kecil sehingga terlalu longgar. Bensin akhirnya bablas kebanyakan. Auto di RPM tengah dia keborosan, agak berebet kalau dirasakan secara mendalam. Bukannya jadi performa malah jadi loyo. Jadi kegendutan nggak bagus, kekurusan juga nggak bagus. Yang pas itu yang paling tepat. Tapi pasnya kayak gimana? Ya lihat yang originalnya aja. Nah lihat original pun harus diperhatikan. Nilai keausannya ini berapa? Kalau ini udah aus banget ya belikan yang ori, oke? Kalau beli adanya KW, carilah KW yang mendekati sama, mendekati sempurna. Ya begitu. Vacuum beadnya udah datang. Vacuum bead. Nah, ini saya nggak membanding-bandingkan produk ya teman-teman. Tapi ada opsi. Banyak teman-teman yang bertanya, produk yang non ori tapi bagus kayak gimana? Nah, saya beberapa waktu ini pakai ini. Ada. Karbunya, beadnya ada. Wah, stok saya habis. Karena saya produk yang dimaksud nggak ada. Saya sudah order tapi nggak dikirim. Ya sudahlah. Terpaksa beli original deh. Mas, ini kalau vakumnya beli yang ori mau nggak? Harganya mahal loh. 100.000 lebih. Nggak apa-apa ya. Soalnya vakumnya ini bosku. Ini nggak bisa dicopot sih. Ini karetnya payah. Udah, nggak usah mikir dulu deh. Aku suppliernya gimana sih ya? Sambil nunggu gajian, kamu bisa pakai Kredivo. Semuanya bisa. Sudah order vakum malah nggak dikasih. Ini karetnya payah banget ini. Ada vakum bekas nggak yang ori? Kapan hari saya punya? Coba saya kasih bekasan deh dulu. Tapi agak sabar ya mas, soalnya dadak beli. Saya nggak ready. Soalnya saya bengkel bukan bakul. Coba sini asal aja dok, nggak apa-apa dok. Nah di sini saya punya bekasan original, lubangnya standar ya, belum diapa-apain. Jarumnya di sini agak aus. Nah di sini karetnya udah kaku banget ini. Karetnya udah kaku banget. Ini juga udah dikasih macam begini nih biar nggak mutar-mutar ini. Ini jauh lebih baik daripada baru tapi KW yang kayak beginian loh. Kita lihat nih karetnya tuh. Ini udah kaku mehong, kaku mehong, kaku mekanggrung. Tapi ini ori gitu bos ya. Nah, tutupnya masih rapat. Di sini goyang-goyang. Spasinya udah agak lumayan banyak sih di sini. Kita ganti jarumnya aja. Sebenarnya ini yang bermasalah itu jarum karena di sini bodinya sudah ausnya agak lumayan parah ini. Saya ganti dulu sama jarum bawaannya motor ini ya. Kalau nunggu vakum baru mah nggak usah cerita bosku. Nggak ada ilmu namanya. Yang sudah ganti baru mau ribet-ribet ngapain ya kan? Nah di sini memang udah agak longgar ini. Ambilin seal tip. Ini bekas sekali lagi. Kita minta seal tip. Kita lihat perubahan performanya kayak gimana. Ini cara ngakali kalau dia itu longgar bro. Tapi ini sekali lagi ilmu ini tidak untuk waktu lama ya. Ini untuk temporary saja atau buat percontohan aja. Buat darurat lah. Kalau kalian belum punya duit gitu, beli yang baru gitu. Kali ini bisa dilakukan. 60.000 katanya. Itu vakum yang itu. Ini tetap dipasang. Soalnya nanti copot kalau nggak dipasang. Oke, sambil cerita janda-janda cantik ke perawan-perawan lah. Langsung melebu ya. Kudu ngomong rando karo perawan sih lah kelembe melebu lah jancuk.
pasang toh. Jajal. Lir-lire piye. Gak usah pakai kaki lah, diangkul aja dulu. Buka Roh, gak tamatin, buka dulu, buka. Nah, sekarang kita kasih lihat nih. Ini udah dicoba kayak gitu, nggak naik. Vakumnya terlalu berat, atau memang engine-nya nggak mau naik. Nah, yang penting nggak masuk ke mesin aja. Nah, kayak tarik lepas. Aman, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, jam kayak tadi. Oh enggak ya. Kita gas, bantu pakai tangan. Nah, sekarang teman-teman udah denger nih. Tadi digas kayak mentok di situ saja. Begitu kita bantu pakai dia naik, ya, pakai dia naik, ini suaranya bisa menderu tinggi. Kalau tadi enggak kan? Waktu pakai tutup, berarti fake masalahnya di ini nih. Ini saya pakai bekas tapi vakumnya udah terlalu berat, terlalu kaku. Jadi tetap nggak naik. Masalahnya di ininya berat aja, nggak mau naik. Tapi kita lihat nih, kasih bantu. Nah, udah jelas masalahnya di sini. Kalau bicara langsam nggak pakai vakum juga bunyi, bos. Nih saya copot, nih, ya kan? Tapi begitu gasnya naik, kalau ini naiknya terlalu cepat, kalau dia naiknya terlalu cepat juga bikin motor stuck di situ aja. Kalau dia nggak naik-naik juga bikin stuck. Nah, ini sering kasus ganti vakum malah loyo. Ininya vakum baru belum tentu oke. Nah, ini bekas sorry, tapi karetnya udah kayak apa sih tuh, udah terlalu kaku dia, hingga berat naiknya. Oke, perhatikan. Tadi udah kalian lihat waktu posisi di blayer dengan tutup dia nggak jalan. Kita bukanya gini. Nah, pada gas seperempat dia belum naik, bos. Nih. Kalau kita naiknya lebih cepat, contohnya gasnya baru seperempat, ini kita naikkan, berebet, bos. Nah, kebanyakan bensin. Nah, ketika gasnya berimbang, udah mau kasih contoh dengan yang bekas malah tetap nggak bisa, bos. Ini memang makanya ini digantikan karena sudah rusak. Saya pikir ini akan lebih baik daripada yang ini, tapi masih sama style. Jadi contoh paling bagus pakai yang baru deh sebenarnya. Ini udah saya kasih lihat. Nah, untuk menganalisa motor ini kok performanya nggak mau naik, caranya nggak usah terlalu banyak hal dulu yang dibongkarin. Dicoba di sini dulu, manual aja gini. Kalau dia mau naik berarti fix, nggak ada masalah. Di sini it's okay, nggak apa-apa. Cuma motor ini agak ngebul. Kalau di sini kita udah atur naik, kok mesin tetap stay, berarti masalah di dalam, bos. Nah, ini sering motor karbu ini sering vonisnya kemana-mana.
Ya ke CVT-nya lah, inilah CVT tuh nanti mesin dulu ada perform. Caranya gampang aja, hanya gara masalah beginian doang. Dia terlalu cepat naik pasti merebet dulu untuk mendapatkan torsi sesuai porsi bahan bakar. Kalau dia kelamaan nggak naik juga motornya mentok di situ aja gitu. Kalau ini naik turunnya berimbang dengan torsi mesinnya, ya oke, ini bisa gaspol, jadi menderunya super tinggi. Ini RPM-nya udah